lanjutkan tahap 2, pasti teman-teman bisa akan melakukan ke tahap 3 atau tahap selanjutnya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa. Dan teman-teman tuh keasikan di tahap 1 itu, wow udah heboh banget tuh ya ngerjain latar belakang. Ngerjain latar belakang. Tinjauan pustaka. Ngerjain apa ya, metode. Tapi terus lupa. Lupa yang dianalisa ini ada nggak? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, jadi nanti akan ngulang lagi. Dan itu kita buang waktu gitu ya. Jadi sekalian gitu di awal udah disiapkan semuanya. Terus next ada tahap 4. Setelah data itu diperoleh, teman-teman melakukan analisa data dengan metode yang sesuai dengan apa yang teman-teman pilih. Bisa dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif di sini berarti nanti hubungannya adalah teman-teman menganalisa menggunakan data-data secara empiris ya, secara numerik, secara angka. Kalau secara kualitatif berarti teman-teman bisa melakukan pendekatan yang berbeda, sedikit berbeda dengan kuantitatif, yaitu dengan pendekatan penggalian informasi yang lebih dalam, misalkan melalui wawancara, seperti itu. Itu di tahap 4. Nah, lalu selanjutnya tahap 5, setelah semuanya selesai ya, teman-teman sudah mendapatkan data, sudah menganalisa data, hasilnya sudah ada, maka teman-teman bisa menuliskan itu di dalam hasil dan pembahasan di bab 4 biasanya. Gitu ya. Dan setelah teman-teman sudah tahu nih, oh hasilnya apa? Nah, kita baru berpindah ke bab 5 untuk kesimpulan dan saran. Jadi saran itu nanti ditulis berdasarkan hasil yang didapatkan oleh teman-teman semua. Nah, saran itu nanti ada dua ya. Ada saran tentang apakah nanti hasilnya itu bisa mengembangkan teori atau hasilnya itu lebih cocok untuk diaplikasikan atau diterapkan pada kebijakan. Itu harus muncul di saran gitu ya. Dan yang terakhir nanti kalau teman-teman sudah mempersiapkan itu semua, jadi ada bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, maka teman-teman udah siap nih bisa masuk ke sidang akhir. Nah, akhirnya selesai juga gitu ya. Sesimpel itu teman-teman. Ya 6 bulan, maksimal 8 bulan lah. Itu tuh udah selesai sebetulnya. Oke, next Pak Putra. Nah ini timelinenya ya. Timelinenya, ini timeline yang biasa saya tetapkan untuk mahasiswa saya. Makanya di awal-awal ini ya, bab 1, apa bulan pertama sampai ketiga ini, wah mereka udah kayak saya teror. Tiap minggu harus maju ke saya. Sebenarnya nanti ini juga sih bulan keempat itu waktu pengambilan data itu yang ini ya, apa namanya? Saya juga biasanya nyari-nyari juga sih. Kenapa? Karena biasanya ini udah mulai kayak bahan bakarnya itu udah agak-agak habis gitu. Soalnya kayak udah ngerasa lega banget udah seminar proposal. Terus habis itu ada kayak rasa-rasa ya udah selesai setengah nih. Nah, terus agak slow down. Nah, biasanya itu ini yang perlu di bulan keempat atau kelima, bulan keempat sampai kelima ini yang perlu baru diwaspadai ya. Tapi sebetulnya gini teman-teman, mindsetnya mau saya tunda, ini nanti juga harus saya hadapi. Jadi lebih baik segera saya hadapi, segera saya selesaikan, segera saya moving atau pindah pada hal yang lain. Karena hidup kita ini kan nggak cuma deskripsi aja ya. Hidup kan tetap harus berjalan ya, apapun yang terjadi gitu. Mau skripsinya diapa-apain kan juga tetap aja itu nanti juga dihadapin gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah mengerjakan gitu ya. Next Pak Putra. Sebenarnya tiap orang itu punya manajemen waktu tersendiri ya. Tapi ada beberapa hal yang dulu tuh saya lakukan gitu. Yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro ini fokus dulu ya. Boleh 20 menit, boleh 25 menit, terus istirahat 5 menit.
Nah, istirahatnya, kalau bisa sebenarnya jangan scrolling ini, jangan scrolling sosial media atau nggak usah buka HP. Jadi, waktu saya ngerjain ini ya, skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu HP itu sampai saya ubah jadi apa, fokus mode. Jadi yang namanya notifikasi apapun tuh nggak masuk. Even itu adalah telepon tuh nggak masuk, kecuali dari orang-orang keluarga saya ya. Itu cuman mereka aja. Saya allow hanya untuk mereka. Di lain itu saya nggak bisa benar-benar nggak bisa dihubungin. Tujuannya apa? Untuk menjaga fokus. Kenapa? Soalnya kalau sekalinya waktu istirahat itu kita buka HP nih ya, itu pasti akan ke distract. Apalagi istirahat-istirahat yang cuma pendek-pendek 5 menit itu pasti akan ke distract. Kalau istirahat panjang masih oke lah. Kadang kan masih pengen tahu gitu, mesti scrolling-scrolling dikit atau makan atau minum gitu. Tapi kalau saya lebih memilih untuk jalan kaki biasanya. Saya berdiri, saya jalan. Jadi biar otaknya itu lebih rileks gitu ya. Terus yang kedua, saya tetapkan prioritas gitu. Jadi apa yang harus saya kerjakan dulu? Tiap minggunya itu apa yang harus saya selesaikan dulu? Kalau misalkan di latar belakang, apa aja sih sebenarnya harus ada di latar belakang? Yang pertama kan pasti harus ada ide ya. Jadi saya harus mencari ide. Tiga target utama setiap minggu itu berarti kalau untuk membangun latar belakang saya harus tahu gitu ide apa yang mau saya tulis. Yang kedua saya harus cari masalah nih. Masalah apa yang mau saya selesaikan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya? Itu berarti saya harus cari teori. Ya ini, tiga ini yang yang harus saya capai di dalam bulan ini. Dan itu tiap minggu itu tetap harus saya buat seperti checklist gitu ya. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Dan pastikan ada jadwal harian. Jadi sebenarnya kalau skripsi itu mengerjakan hal seperti ini nih nggak usah all day long atau dari jam 7 sampai jam 4 sore kayak di kantor gitu nggak perlu sih kalau saya 2-3 jam tapi menggunakan teknik Pomodoro ini menurut saya sudah sangat efektif gitu ketimbang teman-teman duduk dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore tapi aku nggak tahu nih harus ngapain kayak gitu itu akan lebih buang-buang waktu dan akan biasanya ada perasaan bersalah gitu ya saat kita memakan waktu yang lebih lama, tapi kita do nothing, kita nggak melakukan apa-apa. Itu biasanya juga ada perasaan yang bersalah gitu ya. Jadi dihindarilah seperti itu. Dan yang paling penting, teman-teman tetap harus istirahat, harus tetap hangout sama teman-teman yang lain, harus tetap olahraga, harus tetap beribadah itu tetap ya. Jangan sampai cuman ngerjain skripsi terus ya bosen lah ya pastinya. Dan kalau udah bosen, stuck, akhirnya udah males deh ya mau mau ngapa-ngapain kayak gitu. Sebenarnya skripsi itu mental sih ya. Jadi anggap aja ngerjain skripsi itu kayak teman-teman apa ya? Ini saya berjuang gitu. Mental mental berjuangnya diuji itu waktu skripsi. Jadi saat teman-teman mentalnya itu terjaga, saya yakin pasti dan mindsetnya itu positif ya. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa menyelesaikannya tepat waktu. Aku pasti bisa menyelesaikan tepat waktu. Itu tuh akan punya semangat tersendiri. Jadi dirubah semua hal yang bisa nggak ya aku, tapi balik lagi aku bisa. Jadi nggak ada pertanyaan bisa nggak ya aku, tetapi tanamkan pada diri teman-teman bahwa aku yakin bahwa aku bisa kayak gitu. Next, nah ada beberapa tools ya untuk menunjang produktivitas. Yang pertama, eh, kalau ini kayaknya ini ya kurang-kurang range-nya kurang baik ini kurang baik apa namanya saya kurang baik implikasinya apa penggunaannya kalau saya generate idea atau mencari ide itu saya menggunakan ChatGPT atau Cloud jadi di sini saya akan berdiskusi gitu sama ChatGPT atau Cloud ide apa yang bisa dengan tema misalkan saya adalah peneliti di ekonomi Islam. Saya ingin melakukan penelitian tentang ekonomi Islam. Bidang apa yang bisa saya lakukan untuk penelitian di tahun 2025 dan masalah apa yang harus saya solusikan serta berikan teorinya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ChatGPT atau Claude itu buat untuk
ya mencari ide seperti itu. Nanti kalau sudah teman-teman sudah nemu seperti itu, teman-teman bisa pindah boleh ke Scopus AI atau boleh ke Google Scholar untuk mencari eh, paper atau penelitian terdahulu yang relate sama penelitiannya teman-teman kayak gitu. Nah, terus yang kedua, eh, kalau teman-teman itu udah bikin ide ya, udah bikin ide, jangan lupa di save di Google Drive ya, teman-teman ya. Jangan lupa di save di Google Drive. Google Drive-nya tuh linkkan langsung di laptop kalian. Jadi kalian nggak apa ya, nggak ada ketakutan untuk filenya itu hilang gitu ya. Nah, terus habis itu apalagi? Nah, kalau teman-teman ada beberapa kampus yang meminta kita untuk melakukan publikasi artikel juga ya selain skripsi. Biasanya dituliskannya pakai bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu pakai Grammarly. Nah, Grammarly atau juga bisa pakai DeepL. Kalau saya Grammarly atau DeepL. DeepL itu sebenarnya untuk mentranslate-nya. Grammarly yang untuk ngeceknya gitu ya. Nah, terus selanjutnya nanti waktu masukin ini, waktu masukin sitasi dari penelitian-penelitian terdahulu pakai apa? Pakai Mendeley. Nah, ini nanti kalau mungkin ada waktu, saya bisa kasih sedikit, saya bisa kasih share sedikit cara lah ya untuk aplikasi Mendeley itu seperti apa gitu. Itu ya teman-teman. Jadi saya rasa ini tools untuk skripsi ini sekarang banyak banget ya. Ini beberapa ChatGPT, Cloud itu masih beberapa. Ada lagi nanti kalau literatur review dan lain-lain itu bisa kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya. Next, kayaknya udah selesai kayaknya Pak Putra ya. Oke, jadi apa yang tadi karena kita menggunakan alat bantu ya dalam proses pembuatan skripsi ini, yang boleh apa dan yang tidak boleh apa. Nah, di dalam penggunaan AI ini kita gunakan itu untuk bertukar ide ya. Jadi jangan semua yang disampaikan oleh AI itu ditangkap mentah-mentah. Teman-teman harus recheck lagi karena banyak sekali. Saya tidak mungkiri ya waktu dalam mengerjakan disertasi saya juga menggunakan AI. Tapi setelah saya cek lagi, wah ternyata dia nggak benar nih, nggak maksudnya nggak seperti ini gitu ya. Jadi tetap harus teman-teman memilih paper yang nanti teman-teman citasi, terus harus teman-teman baca dan harus teman-teman kuasai. Jadi teman-teman tahu betul gitu, oh maksudnya paper ini itu untuk apa gitu ya, tujuannya apa, metodenya dia menggunakan teori apa, metodenya dia menggunakan apa dan hasilnya seperti apa, itu paling tidak teman-teman sudah tahu gitu. Jadi AI ini dia untuk membantu teman-teman untuk apa ya, mencari intisarinya aja, tetapi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam teman-teman harus melakukannya itu sendiri gitu. Dan itu tadi balik lagi tadi tuh menyisihkan waktu 2 sampai 3 jam untuk melakukan hal itu gitu ya. Nah, AI juga bisa teman-teman gunakan untuk memperbaiki tata bahasa dan struktur kalimat. Atau misalkan kalau saya tuh biasanya ini mencari sinonim. Karena kan kadang itu untuk menghindari plagiasi kan kita harus memiliki banyak kosakata ya. Akhirnya saya mencari sinonim itu menggunakan AI. Sinonimnya ini apa kayak gitu. Itu saya menggunakan AI supaya perbendaharaan kalimat atau bahasa yang kita tulis tuliskan itu lebih banyak seperti itu. Nah, ini share share pengalaman juga ya. Waktu saya mau ujian kemarin itu, saya masukkan seluruh drive saya ke AI, terus saya suruh dia, jika kamu kamu adalah penguji dengan background waktu itu ya karena saya ujian doktoral, jadi dengan background doktoral di dalam bidang ekonomi yang telah ahli di dalam bidang apa-apa ekonomi Islam dan berikan saya 10 pertanyaan yang memungkinkan yang merepresentasikan dari hasil penelitian saya ini. Nah, AI itu memberikan ke saya dan saya bisa latihan gitu akhirnya. Oh, kira-kira nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih muncul.
Nah, jadi dibuat seperti itu teman-teman. Anggap aja AI itu kayak teman kita tetapi ya membantu kita ya. Tapi jangan 100% percaya pada dia. Next. Oke, dan ini yang kayaknya yang terakhir ya Pak Putra ya. Oke, etika akademiknya, etikanya tapi tetap ya. Yang pertama, kita harus menghindari plagiarisme ya. Jadi apapun yang kita citasi itu harus kita tuliskan. Itu punya siapa? Tulisannya siapa gitu ya. Nah, terus habis itu eh menuliskan, memparafrase atau menuliskan ulang apa yang telah kita baca dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu yang biasanya agak susah. Itu pakai AI nggak apa-apa gitu. Itu pakai bantuan AI. Kalau saya sih nggak apa-apa ya daripada kadang bingung ya mau nulis apa lagi gitu. Itu pakai bantuan AI nggak masalah gitu ya. Nah, dan menggunakan AI itu boleh, tapi tadi tuh secara transparan. Jadi kalau misalkan tanyain apakah Anda menggunakan bantuan AI? Iya, tapi untuk melakukan diskusi. Dan yang paling penting adalah saat pengambilan data itu tetap harus melakukan ada integritasnya. Jadi apa yang pertama? Teman-teman yang melakukan penelitian primer itu harus punya etik konsen atau ada persetujuan etika dari responden. Itu jelas sudah harus diurus. Jadi di dalam pengambilan kuesioner itu harus ada apakah responden itu setuju atau tidak setuju gitu ya. Itu harus ada di dalam kuesioner. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai memanipulasi data. Jadi tuliskan aja apa adanya gitu hasilnya. Kalau memang teman-teman belum siap dengan hasilnya, lakukan olah data, pengulangan olah data. Jangan pernah punya pikiran bahwa kalau ini gagal, kalau saya salah berarti saya gagal. Enggak, karena ini semuanya adalah proses belajar ya. Jadi salah itu tidak gagal. Salah diperbaiki kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman manipulasi data. Kenapa? Karena kalau teman-teman manipulasi data itu nanti susah teman-teman manipulasi data matematika juga itu. Nanti jadinya itu malah ketahuan gitu ya. Dan itu akan berbahaya gitu bagi integritas teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ya inilah ya etika ini harus dipenuhi gitu dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu makanya hari ini pengennya ya, next Pak Putra, kita pengennya adalah teman-teman udah bisa punya timeline penyelesaian skripsi. Jadi yang udah skripsi-skripsi ini atau yang mau skripsi silakan dibuat timelinenya ya. Janji pada diri kalian sendiri. Aku harus punya timeline yang jelas untuk skripsiku. Terus yang kedua, apa sih dari kira-kira dari tools pendukung apa namanya aplikasi pendukung penulisan skripsi itu apa yang paling perlu aku butuhkan saat ini, yang paling aku prioritaskan untuk aku pelajari hari ini itu apa? Nah, itu silakan teman-teman list. Dan yang ketiga adalah diingat-ingat ya, struktur skripsi itu ada 5. Bab satu latar belakang. Bab 2 literatur, tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil dan apa? Hasil dan pembahasan. Sorry, hasil dan pembahasan. Yang bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Udah gitu aja ya, diingat-ingat itu. Gitu saya rasa Pak Putra. Saya kembalikan lagi ke Pak Putra. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya ini penyampaian dari Bu Vika ini. Bu Vika apa Mbak Vika ini? Penyampaian dari Bu Vika ini luar biasa sekali. Nah ini loh ya bedanya. Kalau yang menyampaikan itu memang kompeten di bidangnya satu. Yang kedua juga dosennya itu jaraknya itu tidak terlalu jauh ya sama mahasiswanya ya. Jadi toolsnya yang dipakai dan yang diajak ngomong itu masih relate gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau dosennya terlalu senior itu apa itu? Terus agak susah ya, ngikutinya itu agak susah alurnya itu. Ngajak diskusinya itu agak susah karena apa ya? Karena mungkin zamannya sudah berbeda itu ya. Kalau Mbak Vika ini kan katanya
milenial, milenial apa Gen Z nih Mbak Vika ini? Kayaknya milenial semi-semi, Milenial ya. milenial ya, milenial semi-semi Gen Z gitu ya. Jadi relate sekali untuk tools-tools yang dipakai gitu ya. Jadi menarik sekali ya tadi ya. Yang paling penting itu apa sih? Kalau yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita malam ini, yang paling penting adalah timeline. Jadi teman-teman harus punya timeline yang jelas. Timelinenya jelas, kapan mau menentukan judul skripsi, tadi toolsnya sudah dikasih tahu semuanya ya, cloud dan segala macam itu. Nah ini webinar series kali ini nih, ini sebenarnya hanya 2 sesi ya teman-teman ya, tapi karena melihat tadi materi yang disampaikan itu luar biasa gitu ya, dan kayaknya kurang mumpuni kalau sesi tanya jawab, maka di kolom chat itu sudah saya share untuk link yang ketiga. Jadi ini Zoom-nya nanti akan berakhir di sesi yang kedua di 30 menit. Nah, ini nanti Zoom yang sesi yang ketiga, silakan teman-teman ikut. Ini sesi ketiga ini adalah khusus untuk tanya jawab. Jadi silakan teman-teman mahasiswa dari Unmer dan dari UM ini pesertanya mostly dari Unmer ini, Bu Vika ya. Pesertanya mostly dari Unmer dan ada beberapa dari UM gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas di diskusi di sesi yang ketiga ini. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Nah, di sesi yang ketiga ini silakan teman-teman tanya, Bu Vika ini gimana sih kalau ide itu, Bu Vika ini gimana sih kalau literatur review itu seperti apa? Nah, itu nanti teman-teman silakan tanya di sesi yang ketiga ini. Gitu ya. Jadi persiapkan pertanyaan dulu. Oke ya. Setelah ini jam 20.05 ya mungkin bisa lebih awal kita mulai juga. Kita akan mulai sesinya untuk sesi pertanyaan. Jadi silakan teman-teman persiapkan pertanyaan. Selain itu juga yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Atau yang mau ngambil cemilan biar nggak ngantuk gitu ya. Sesi bahasanya karena menarik sekali. Dan ini kayaknya relate banget gitu ya dengan Gen Z. Intinya Bu Vika di sini akan membantu gimana caranya percepatan teman-teman bisa menyelesaikan untuk skripsi timelinenya sesuai dengan apa yang teman-teman tentukan gitu ya. Mungkin bisa sampai 3-4 bulan bisa selesai gitu ya. Yang paling penting adalah konsistensi teman-teman itu sendiri dan komitmen ya skripsi itu. Suatu yang mudah itu kalau kita tahu strateginya maka akan jauh lebih efektif lagi penyelesaiannya sesuai dengan timeline itu. Oke, kita sambung di sesi yang ketiga. Kita ketemu, linknya sudah saya share di kolom chat ya. Kalau yang belum kelihatan di kolom chat, ya silakan. Ya sekarang Anda buka kolom chat. Nah, itu kolom chat itu Anda copy dulu linknya. Nanti Anda copas di WhatsApp ya, biar tidak hilang. Takutnya nanti pas sesinya berakhir, hilang gitu ya. Dan ini nanti bisa teman-teman simak di channel YouTube ya. Di channel YouTube ini kemungkinan akan diupload di hari Senin atau Selasa. Linknya akan menyusul di email teman-teman dan juga di WhatsApp teman-teman. Jadi yang bagi yang tidak ikut malam ini, siaran ulangnya akan ada di YouTube. Tapi jangan khawatir, loh Pak, kalau gitu ngapain ikut sesi webinar online gini, langsung saya sudah effort gitu. Jangan khawatir, bagi yang ikut nanti akan ada kejutan di akhir sesi. Jadi pastikan ikut sampai sesi terakhir. Oke, sudah jam 8, sesi 2 saya akhiri. Sesi ketiga akan kita mulai jam 8:05, tepatnya 4 menit lagi. Silakan teman-teman kalau yang mau ngambil cemilan atau mau ngambil kopi atau ke belakang dulu masih ada 3 menit untuk ke belakang. Oke, kita ketemu di sesi yang ketiga. Terima kasih Bu Vika. Lanjut di sesi ketiga ya.